Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kemarin kita sudah sedikit mengulas tentang masalah al-ikhlas, yang mana ikhlas ini adalah merupakan adab yang pertama yang harus dimiliki oleh seorang thalibul ilmi. Dan ini adalah merupakan adab yang pertama yang harus dimiliki karena keutamaannya yang sangat besar, yang menentukan apakah sebuah amalan itu diterima atau enggak. Nah, ini tentang ikhlas, termasuk di dalamnya adalah amalan seseorang menuntut ilmu. Kemarin dijelaskan potongan hadis yang pertama, yang mana Rasulullah SAW menyebutkan bahwa orang atau manusia pertama yang akan Allah Subhanahu wa taala adili nanti di hari kiamat, siapa itu? Ya, orang yang mati syahid, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala tanya apakah benar gitu loh, dia mati syahid karena Allah, betul-betul ikhlas, meskipun pengakuannya iya benar, saya ikhlas gitu, tapi Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang ada di dalam hatinya. Ternyata apa yang ada di dalam hatinya berbeda dengan apa yang diucapkan, dan Allah ternyata mengambil apa yang ada di dalam hatinya. Dan ini menunjukkan apa? Bahwasanya niat itu letaknya ada di dalam hati. Dan ketika seseorang sudah meniatkan dalam hatinya untuk melakukan sebuah perbuatan, nah itu sudah dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana dengan sebuah amalan kalau dia tidak melafadzkan niat? Apakah sah? Ya sah, karena memang niat itu sudah ada di dalam hati, gitu kan. Nah, itu. Kemudian yang kedua, silakan siapa yang akan membaca? Nah, Mas Muki ya, anti. Hah? Sofiyah Munawwarah. Sofiyah Munawwarah. Nah, Sofiyah, min aina anti ya Sofiyah? Solo. Nah, tafadhali. Ta'allama ilma. Fama amilta? Fika. Alimun. Fasuhiba. Naam. Nah, ini adalah manusia kedua yang Allah Subhanahu wa taala akan adili. Siapa itu? Warajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu. Seseorang yang belajar ilmu kemudian dia mengajarkannya. Wa qara'al Qur'an, dan juga apa? Dia membaca Al-Qur'an. Wah, ini berarti kayak kita dong.
Iya kan? Belajar ilmu syar'i kayak santri, wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Ini malah kayak ustadz. Wa qara al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, menghafalkannya, ya. Fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Kemudian orang ini didatangkan, kemudian Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan nikmat-nikmat yang pernah diberikan kepada dirinya sehingga dia tahu. Maka apa kata Allah? Fama amilta fiha. Apa yang kamu lakukan dengan nikmat-nikmat yang begitu banyak yang telah saya berikan kepadamu? Qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu. Saya belajar ilmu dan saya pun mengajarkannya. Wa qara'tu fikal Qur'an. Dan aku pun membaca Al-Qur'an hanya untukmu, hanya di jalanmu. Ikhlas gitu loh. Qala kadzabta. Allah menjawab, kamu bohong. Walakinnaka ta'allamta liyuqala 'alimun. Akan tapi kamu mempelajari ilmu ini hanya supaya kamu dikatakan sebagai seorang yang alim. Kamu belajar ilmu agama cuma sekedar kamu dikatakan sebagai ustadz, ustazah. Kamu belajar agama cuma sekedar pengen dikatakan kamu orang yang pintar agama. Itu biar dikatakan kamu adalah seorang ulama. Wa qara'tal Qur'an liyuqal qari'un. Dan engkau membaca Al-Qur'an, memperbagus bacaanmu, memperbagus tajwidnya, hukum-hukumnya, supaya engkau dikatakan sebagai seorang qari Al-Qur'an, ahlul qiraah, hafidhah. Apakah itu tujuan kamu belajar Al-Qur'an? Faqad qila. Dan ternyata kamu memang sudah dikatakan sebagaimana yang kamu inginkan. Summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi. Kemudian orang ini diperintahkan diseret dengan wajahnya hatta ulqiya finnar. Sampai orang ini dilemparkan ke dalam neraka. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwasanya niat seseorang ketika beramal itu letaknya di mana? Di dalam hati, dan Allah pun sudah menilai. Sehingga apa yang diucapkan kok ternyata beda dengan apa yang di dalam hati. Mana yang lebih dinilai Allah? Hati gitu. Jadi hati ini peranannya sangat besar. Orang benci tumbuhnya dari mana? Munculnya dari mana orang benci? Dari hati. Orang suka muncul dari mana? Hati. Orang cinta, hati. Meskipun mulut mengatakan ah enggak, ternyata hati bilangnya apa? Iya. Enggak bisa bohong. Nah gitu. Nah, inilah hati. Nah, ya. Apakah setan bisa mendengarkan suara hati kita? Wallahu a'lam bishawab. Ada yang tahu? Enggak ada ya. Iya, wallahu a'lam ya. Nah, ini hadis yang menunjukkan sebagai penekanan bahwasanya niat itu letaknya di dalam hati. Dan ini nanti banyak sekali hal-hal yang menunjukkan tentang hal itu, baik dari hadis maupun keterangan para ulama. Baik, kita lanjutkan ke hadis yang berikutnya. Tafadhali man sataqra lana.
Mas Boki. Ayo, Mas. Tasya. Tasya. Tasya, Zakira, Az-Zahra. Min aina anti? Ya, Tasya. Hah? Semarang? Palembang. Tafadhal ya Tasya. Sallallahu alaihi wasallam. Naam. Rawa Abu Dawud wa ghairuhu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ta'allama ilman, barang siapa yang belajar satu ilmu, mimma yubtagha bihi wajhullah, dari apa-apa yang diharapkan dengan apa-apa itu, ya, dengan ilmu itu, ya kan? Wajhullah azza wa jalla, wajahnya Allah. Berarti maksudnya apa ini? Dari apa-apa yang diharapkan, bihi, dengan apa-apa itu, wajahnya Allah azza wa jalla. Jadi maksudnya gimana berarti? Ilmu yang diharapkan, dari ilmu tersebut wajah Allah. Nah gitu loh. Berarti ini ilmu apa? Apakah semua ilmu? Tidak, ternyata. Berarti yang dimaksud dengan ilmu ini ilmu apa? Ilmu syar'i. Nah kalau belajar ilmu syar'i, ini harus didasari dengan ikhlas. Makanya di sini Rasulullah SAW, man ta'allama ilman, barang siapa yang mempelajari satu ilmu yang dari ilmu tersebut harusnya dilakukan dengan ikhlas, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'ardan minad dunya. Dan orang ini ternyata apa? Tidak mempelajarinya melainkan untuk mendapatkan bagian dari dunia. Belajar ilmu syariat tapi tujuannya untuk dunia gitu loh. Supaya apa? Dijuluki sebagai ustadz. Supaya apa? Dianggap ulama. Supaya apa? Mendapatkan popularitas, ya kan? Terkenal, ustadz terkenal. Supaya apa? Supaya punya banyak jamaah, punya fans. Ustadz kan juga punya banyak fans kan? Fans-fans yang fanatik gitu. Jadi kalau pengikut sudah fanatik, apapun yang dikatakan seorang ustadz itu akan diikuti, benar atau salah gitu loh. Dan ini kan bahaya. Mempelajari ilmu agama dalam rangka apa? Supaya mendapatkan kedudukan yang tinggi, yang mulia di hadapannya manusia. Nah, tujuannya seperti itu. Dunia. Apa yang terjadi? Lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah, yakni rihaha. Maka orang yang belajar ilmu syar'i tidak didasari dengan ikhlas, tujuannya ingin mendapatkan dunia, maka orang tersebut tidak akan pernah mendapati bau wanginya surga di hari kiamat. Nah ini
Arfal itu bau wangi. Wangi. Air fasola wangi, nah gitu kan. Wangi. Nah sekarang aromanya saja tidak tercium. Berarti posisinya di mana itu? Berarti kan jauh gitu loh kan. Kalau baunya tercium, berarti kan oh ini berarti di sekitar sini gitu kan. Misalnya kok kita tiba-tiba ini kok bau sate ya. Berarti di sekitar kita ini ada warung sate gitu loh. Yang aromanya begitu menggoda. Tapi kalau baunya saja nggak tercium, ya boro-boro ada warung sate gitu kan. Artinya jauh gitu loh. Dan orang kalau sudah tercium bau yang sedap, otomatis bagaimana dia? Dia kan akan semangat gitu loh. Wah, baunya sate. Baunya bikin ngiler. Wah, nanti habis istirahat saya mau jajan ke sana. Ini ada teman-teman gak ini yang bisa saya ajak? Ini saya traktir gitu. Kan gitu kan. Tertarik. Lah orang kalau mencium baunya surga, kalau sudah tercium, bagaimana kira-kira? Surga itu ya, baunya kok wangi, indah. Di sana itu banyak kenikmatan. Nanti apapun yang diminta akan Allah penuhi. Di sana banyak bidadari-bidadari yang cantik. Bahkan gitu. Jadi semangat akhirnya beramal. Sudah mencium baunya gitu. Dekat ini berarti. Tapi kalau orang jauh, nyium aja enggak, mau termotivasi dari mana? Enggak ada keinginan-keinginan untuk meraih surga itu enggak, baunya aja enggak kecium gitu. Nah, supaya kita bisa mencium baunya surga, maka bagaimana? Belajarnya harus ikhlas. Iya kan? Ikhlas supaya kita memahami ilmu ini benar-benar sehingga tercium, ternyata banyak amalan-amalan yang bisa menghantarkan kita ke surga. Yang mana mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Nah, itu sifatnya surga itu begitu. Tidak terlintas pada pandangan mata. Wala udhunun sami'at, belum pernah terdengar bagaimana gitu keindahannya surga itu. Wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terbayangkan betapa indahnya. Artinya apa ya? Sangat indah. Nah, itu. Kita menikmati keindahan dunia saja sudah sampai melalaikan gitu loh. Lah kalau surga tentu jauh lebih indah daripada dunia. Ini. Istamirni. Nah, ini ilmu yang diharapkan wajahnya Allah, yaitu adalah ilmu syar'i. Istamir. Ta'allumahu wa yu'khadhu min hadzal haditsin nabawi. Maka diambil dari hadis Nabi ini bahwasanya ilmu syar'i itu Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima belajarnya kecuali diiringi dengan ikhlas. Yasmin. Harus dengan apa? Ikhlas. Ya? Nah, tafadhol. Harus barengan dengan ikhlas. Agar usaha belajarnya gitu loh. Pengorbanannya dalam mempelajari ilmu syar'i ini diterima oleh Allah. Jangan sampai sia-sia.
belajarnya bareng sama riya, capek-capeknya nggak dinilai oleh Allah. Tapi kalau kamu belajarnya bersama ikhlas, usahanya apapun kamu mikir capek dan lain sebagainya dinilai oleh Allah. Nah, kira-kira pilih bareng siapa kamu belajar itu? Hah? Loh, kok malah A? Tinggal jawab aja. Pilih bareng siapa? Iya bener kan? Hah? Yang enggak, siapa yang bilang ikhlas samping? Enggak ada yang bilang begitu kok. Anda itu bagaimana sih? Lah kan saya enggak bilang, saya bilangnya antara ikhlas dengan riya. Mau bareng siapa? Bareng ikhlas. Hah? Ya ketawa saja karena pengen ketawa. Nah iya kan. Itu istamirri. Nah ini bedanya antara ilmu syar'i dengan ilmu yang lainnya. Ammal ulumu ad-dunyawiyah al-mukhtalifah, adapun ilmu-ilmu dunia yang beraneka ragam macamnya, seperti apa? Matematika, kimia, fisika, biologi, PKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Oh, pilih yang mana kamu di antara ilmu-ilmu itu? Kalau saya kok suka IPA ya? IPA yang mana dulu? IPA kan ada 3. IPA biologi. Nah, itu wajar. Iya, saya suka itu. Karena terkait dengan apa ya? Kehidupan alam, terus ya gitu-gitulah, suka. Itu. Fa innal asla fiha, maka sesungguhnya hukum asal dari mempelajari ilmu-ilmu tersebut, annaha takunu tariqan lil kasbi war rizki, bahwasanya ilmu tersebut sebagai satu jalan, wasilah untuk lil kasbi, untuk apa? Kerja, war rizki, dan mencari rizki. Jadi sah-sah saja orang belajar ilmu umum itu memang tujuannya untuk kerja gitu loh, cari duit. Belajar ilmu komputer ya memang saya mau belajar, mau kerja di rental itu, misalnya rental komputer, atau jadi asisten di sebuah kantor, atau yang di perkantoran lah gitu. Saya belajar ilmu ekonomi, ya saya mau kerja di kantor yang kaitannya dengan uang gitu misalnya. Ya memang itu. Saya belajar ilmu pertanian, saya mau kerja di dinas pertanian. Situ kan duitnya banyak, nah, misalnya begitu. Saya mau jadi ikut pendidikan kepolisian. Saya nanti mau jadi apa? Jadi polwan, nah gitu misalnya. Polwan itu apa? Hah? Laki-laki atau perempuan polwan itu? Hah? Kok perempuan? Polwan. Polwan. Loh, kalau karyawan itu laki-laki, karyawan. Iya kan? Masa mau polwi? Polwati. Polwati. Iya. Polwan, polisi wanita. Ada dulu siswa gitu. Cita-cita kalian mau jadi apa? Saya mau jadi pilot. Ini siswanya laki-laki. Saya mau jadi dokter. Kalau kamu mas apa? Saya mau jadi polwan. Waduh, laki-laki kok mau jadi polwan? Iya. Oh ternyata, oh polwan itu laki-laki kok. Lu kok bisa? Nah, itu kayak karyawan. Nah, itu kan karyawan. Wan, nah, itu nggak ada kok.
karyawan perempuan, karyawan ya laki-laki. Polwan, oh ternyata iya gitu. Ternyata pintar juga dia. Nah itu ya, istamiri. Biniyatin Naam ahsan. Wa ma'adzalika, maka bersama dengan hal itu, fa innaha, maka sesungguhnya, in talabahal muslim, apabila seorang muslim itu mempelajarinya, mencari ilmu tersebut, ilmu umum, biniyatin khalisatin, dengan niat ikhlas, wa ja'ala qasdahu min ta'allumiha, dan menjadikan tujuan dari mempelajarinya itu tahqiqa fardil kifayah, merealisasikan fardu kifayah fil ummah, litaqwiyatiha, untuk penguatannya, ala a'daiha, terhadap musuh-musuhnya, wan nuhudi biha, dan apa nuhud? Apa makna nuhud? Nahdah. Apa makna nahdah? Nahdlatul ulama. Apa makna? Kebangkitan. Ya, untuk mempelajari ilmu umum dalam rangka untuk kebangkitan umat, fa innalahu biha ajran indallahi subhanahu, maka baginya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau belajar umum, meskipun itu memang asalnya ilmu umum itu untuk kerja, kalau kita niatkan ikhlas karena Allah atau dengan tujuan-tujuan yang tadi itu, maka hal demikian ini bernilai ibadah di hadapan Allah, bernilai pahala di hadapan Allah. Jadi ini karena apa? Pengaruh apa? Niat gitu. Hanya karena niat, sebuah amalan itu antara diterima dan tidaknya, antara berpahala dan tidaknya. Nah, kalau kalian di sini belajar, matematika susah banget, niatkan ikhlas karena Allah. Insya Allah usaha yang kalian perjuangkan itu meskipun berat, bernilai ibadah. Baik. Ada pertanyaan? Hah? Litaqwiyatiha ala a'daiha, untuk penguatannya terhadap musuh-musuhnya. Jadi umat Islam itu jangan alergi dengan ilmu umum, gitu loh. Iya, wah matematika ini ilmu apa ini gitu kan? Wah bahasa Inggris, wah itu bahasanya orang kafir, jangan. Wah ini ilmu kedokteran, bahasanya bahasa Inggris semua, ini ilmunya orang kafir, wah jangan. Suatu saat umat itu butuh gitu loh. Kalau di saat umat Islam butuh, terus nggak ada umat Islam yang mempelajarinya, kan susah gitu loh. Tapi kalau umat Islam mempelajarinya dalam rangka untuk apa? Kemaslahatan umat, wah ini luar biasa. Jadi nggak perlu nyari dokter itu yang kafir, enggak. Banyak dokter-dokter muslim, wah, cari yang muslim gitu kan. Pengen cari rumah sakit yang modern, yang kelas internasional, ya orang Indonesia nyarinya kan biasanya larinya kemana? Ke Singapura. Ya, Indonesia harus punya gitu loh, dokter-dokter handal yang seperti di Singapura itu, punya rumah sakit yang hebat. Jadi umat Islam di Indonesia kalau sakit itu nggak jauh-jauh ke Singapura gitu. Nah itu, jadi jangan alergi. Masing-masing cara ibadahnya ya sesuai dengan profesinya. Jadi polisi, ya kan? Ibadahnya apa?
ibadahnya ya menjaga keamanan masyarakat. Nah, gitu. Jadi ustadz ibadahnya apa? Ya ceramah begini sih, ceramah. Ya. Jadi apa misalnya bupati, ibadahnya apa bupati? Membuat kebijakan-kebijakan yang bermanfaat untuk rakyatnya. Tanda tangan, rek, des. Wah itu. Jadi tentara, ibadahnya apa? Menjaga keamanan negara. Jadi dokter, ibadahnya itu membantu orang-orang yang sakit. Jadi ibadah itu nggak harus jadi ustadz, jadi ustazah, enggak. Gitu. Mafhum? Ada pertanyaan?